Kapasitas mental juga adalah akumulasi dari kemampuan, kecendekiaan, kepintaran. Jadi kita belajar apa, kita bisa apa, itu diakumulasi dengan kecerdasan yang ada, itu dengan mindset membentuk mentality. Mental seseorang kuat apa tidak, menurut pengalaman saya, inilah variabel-variabelnya yang perlu kita asah, kita perkuat. Sehingga dengan mindset yang di atas, asumsi, metode, pengalaman, pengetahuan, kalau yang sudah ada, mungkin sudah lama kita tinggal, perlu kita pakai lagi, atau kita perlu akuisisi pengetahuan lain, pengetahuan baru, pandangan, kemudian ditambah dengan kecerdasan yang kita ada, atau kita bangun tim, kita nggak punya kecerdasan numerik misalnya, soal angka-angka, biasanya para eksekutor awam soal keuangan, kuat sekali. Kenapa tidak kolaborasi? Zaman sekarang sudah seperti itu. Jadi kecerdasannya tidak harus ini, sehingga kapasitas kita memang bisa borderless, kita bisa memanfaatkan semua sumber daya yang ada, entah dari mana. Anak-anak muda sekarang seperti itu. Seperti saya cerita tadi, anak saya sedang duduk di kafe-nya temannya untuk membahas rumusan-rumusan baru menghadapi situasi ini. Mereka sangat cair. Padahal kalau kita kafe ini dengan kafe itu berarti bersaing. Kita tutup rahasia dan lain-lain. Mereka sudah kolaborasi. Kalau di level negara, contohnya Singapura, dia memanfaatkan talent-talent, fitur-fitur kecerdasan, mindset, segala keahlian dari dunia. Mereka sangat terbuka, tidak ada lagi batas dari negara mana, warna kulitnya apa, agama apa, nggak ada lagi. Betul-betul best talent, supaya fitur-fitur kecerdasan yang ada terkumpul maksimal, mau dari Amerika, dari India, dari manapun mereka datangkan. Sehingga mentality satu negara itu dan bangsa di sana itu menjadi sangat kuat. Jadi mindset ditambah fitur-fitur kecerdasan membentuk kapasitas mental, yaitu ukuran kecerdasannya, akumulasi dari kemampuan, kepintaran, kecendekiaan, keahlian yang ada. Katakan tantangannya ini, gimana caranya ya? Tantangannya ini, oke? Tantangan ini baru bisa disambut dan bisa berjalan kalau ada fitur ini, sehingga dipegang betul-betul, dapat bisa dibawa kemana, nggak lari. Jadi tantangannya ini, fitur yang menyambut harus ini. Ini dianalisis bahwa ininya bentuknya apa, sehingga padanannya untuk menyambut ini apa. Ketika ini sudah dapat dari analisis, gap analisisnya jalan. Yang kita punya apa, yang kita tidak punya apa. Karena cepat sekali peredaran ininya, mau dibangun dari nol udah sulit. Makanya anak-anak muda sekarang kolaborasi. Mereka sangat berkolaborasi, bersintesa bahkan. Banyak bisnis-bisnis baru mereka join. Heran kalau kita join, orang zaman dulu 5 orang udah terlalu rame. Mereka bisa 15 orang, berapa belas orang, 10 orang, 9 orang, mudah cair sekali. Dia pegang apa, dia ahli apa, dia join jadi satu, seperti itu. Nah, oke lah, tidak harus se-ekstrim itu melangkahnya, tapi dalam menjawab tadi, fitur-fitur kecerdasan sekarang tidak cukup kerja keras, tidak cukup rajin, harus cerdas. Cerdas itu menghasilkan ketajaman. Karena fitur yang sekarang yang diperlukan, analisis saya, itu cepat dan tajam di tengah chaos. Kalau 4 tahun yang lalu, cepat dan tajam saja. Kalau sekarang, cepat dan tajam di tengah chaos. Kalau perlu hit and run. Kita lihat di Malang, di berbagai kota misalnya, di simpang ini, di simpang itu, ada orang jualan minuman segar, ada yang bubble, ada yang boba, ada yang apa, cuman yang kelas murah sekali. Akuarium, seperti akuarium itu ada 4, yang ini sirsak, apa-apa, tanpa merek, tapi di mana-mana ada, dan kelihatan sekali cirinya.
Itu hit and run yang seperti itu. 6 bulan, 8 bulan, jalan. Jadi kecerdasan seperti itulah yang perlu kumpul. Tidak cukup lagi kita 1-2 orang berpikir menghadapi dunia yang begitu kompleks. Jadi bisa jadi borderless. Malaysia sekitar 20 tahun yang lalu meng-hire Kenichi Omae waktu 20 tahun iyalah, tahun 2000. Kenichi Omae, The Borderless World punya sebagai konsultan negara. Di situ Malaysia melesat meninggalkan kita. Sekarang masih dipakai. Cuman ya kemudian politik sana dan korupsi lain-lain ya itu di luar topik kita. Tapi dia sempat melesat jauh. Karena borderless sekarang. Kompetensi borderless, capacity borderless, speed tajam. Tikungan harus bisa ikut. Jangan tikungan ini bablas. Tikungan bablas. Perubahan akan cepat. Maka kecerdasan itu perlu. Dia cepat berubah, cepat menyesuaikan, cepat bertransformasi. Nah, Coach Fahmi sering bilang ini saatnya transformasi. Bukan berevolusi lagi. Bukan memperbaiki dengan radikal saja, transform. Merubah bentuk. Dari ulat masuk ke pompong menjadi kupu-kupu bisa terbang. Jadi perlu kecerdasan yang kompleks. Kita masih belum biasa berdasarkan data, perilaku konsumen, perilaku karyawan, perilaku lain-lain itu berdasarkan data, tidak menunggu orang ngomong lagi. Kalau segala kegiatan itu di barcode, dipakai teknologi, ada RFID dan lain-lain, itu bisa direkam dan polanya bisa dianalisis. Kalau kita pakai contoh negara maju, contohnya di Cina ya, kamera dia ada di mana-mana, kamera CCTV ada di mana-mana, kemudian mereka cashless, Alipay dan WePay itu sudah begitu merakyatnya, sampai pengemis pun nggak pakai tunai, pakai barcode gitu. Warung-warung semua pakai itu. Itu apa artinya? Dia men-trace, melacak setiap warga negaranya, perilaku belanjanya, perilaku kunjungannya, dia ada di mana, dengan face recognition, wajah dia dikenali di ini, dia kemana, kapan, apa, sehingga setiap orang sudah seperti dalam film yang nyata yang mengikuti dia. Jadi tidak heran ada warga negaranya tiba-tiba minta bikin paspor, tidak diizinkan karena perilakunya bla bla bla. Tidak heran mendadak dapat teguran, dapat denda, ini. Itu semua sudah mesin. Seperti yang saya paparkan saya lupa di mana, di GBC Desember dan di Scale Up Forum Februari awal kalau nggak salah. Itu mesin learning, mesin 4.0 lah, intinya 4.0. Itu data. Mesin komunikasi dengan mesin belajar dari mesin, data, mereka bikin ininya. Kita masih jauh dari itu. Sedangkan tantangan ke depan itu, bukan kita harus belajar itu, nggak mungkin lagi, tapi anak-anak kita yang cerdas-cerdas, mari kita kumpulkan supaya fitur-fitur kecerdasan yang diperlukan untuk menyambut peluang yang ada ini bisa lengkap. Kita sudah punya toolsnya, definition of normal, definition of acceptance, definition of ready, definition of done, itu harus jelas sehingga setiap orang menggunakan itu. Saya menggunakan analogi ya Pak. Setiap alat elektronik, katakanlah gadget ini adalah modem Pak, modem. Dia tidak menciptakan IC sendiri. Kalau dibongkar ada motherboardnya, ada IC. IC sedemikian diciptakan sehingga IC yang sama bisa digunakan di gadget ini, bisa digunakan di perangkat sepeda motor, bisa digunakan di perangkat organ, bisa digunakan di perangkat jam dan sebagainya. Jadi mereka
kebetulan saya mengikuti waktu kuliah dulu, mengikuti bikin program, Pak. Jadi secara arsitektur kita bikin programmingnya model ini, model ini, model ini, model ini. Yang penting adalah bagaimana done-nya ini sebagai acceptance-nya ini. Jadi kalau kita sederhanakan, ada input, ada proses, ada output. Input, proses, output. Output ini menjadi inputnya ini. Nah, berbagai kecerdasan tadi itu menghasilkan output yang sudah jelas terdefinisi, memenuhi syarat untuk input yang ini. Sehingga itu bisa berkelanjutan. Microsoft, tenaga ahlinya tidak semuanya di Silicon Valley. Di India ada, di Bali ada, di mana-mana ada, di Taiwan ada. Dan para ahlinya membentuk